Nah, izin Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa sih syarat mendaftar bagi pekerja? Baik. Sebenarnya kalau syarat ya, karena sekarang kita sudah menggunakan eDAWU ya, untuk syaratnya, eee, pada saat pendaftaran itu kita kembali ke PIC nih. PIC itu saya langsung memproses pada aplikasi eDAWU. Tentunya si pegawai ini adalah betul pegawai di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua melampirkan KTP dan kartu keluarga. Kenapa? Karena pendaftaran kepesertaan JKN ini menggunakan NIK Bapak Ibu. Jadi NIK termasuk anggota keluarganya. Sehingga pada sistem tersebut PIC nya tinggal mengentry NIK-nya saja, akan muncul data daripada si pekerja juga beserta Anggota keluarga yang lain. Kemudian tambahannya adalah daftar gaji yang mana nanti kembali lagi PIC akan mengikut nominal gaji pada sistem eDAWU tersebut. Dan peserta bebas memilih vaskes yang mana, tinggal diinformasikan kepada PIC-nya, PIC-nya tinggal mengentry di aplikasi eDAWU. Oh, kalau terkait itu berarti peserta boleh memilih apapun ya. Maksudnya bisa memilih FKTP, vaskesnya manapun ya. Sesuai dengan domisilinya. Oh, sesuai dengan domisili. Sesuai dengan domisili terdekatnya, dengan ketentuan memilih salah satu. Ketika kita sudah peserta tersebut memilih dokter keluarga nih, akan memilih sepaket antara dokter keluarga dan dokter gigi. Dokter umum dan dokter gigi, kan? Namun ketika tidak memilih dokter keluarga, maka memilihnya puskesmas yang terdekat dari tempat tinggalnya. Siap. Yang pastinya yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan gitu ya. Betul sekali. Nah, izinkan ini kalau misalnya nih ada ada pekerja, boleh gak Kak sebenarnya badan pekerja itu daftar langsung ke kantor BPJS Kesehatan? Untuk daftar langsung kantor BPJS Kesehatan juga bisa dengan melengkapi dokumen-dokumennya, kartu keluarga, KTP, kontraknya sebagai pekerja. Berarti identitasnya dia sebagai pekerja ya, badan usaha itu ya Kak ya. Jadi nanti petugas akan menerima, kemudian memverifikasi dan mengkonfirmasi kembali ke PIC. betul atau ini pegawainya seperti itu. Berarti tetap ini validasi datanya tuh tetap dicek ya, berjalan ya Kak ya. Oke, siap. Nah Kak, berapa sih besar iuran yang harus dibayar seorang pekerja ini? Saya kerja, apakah nanti kalau misalnya saya kerja, saya harus bayar berapa ya? Oke. Jadi untuk informasi ya Bapak Ibu, kita pekerja, tentunya saya bekerja, Saya juga pekerja gitu ya. Jadi untuk iuran pekerja penerima upah ini komponennya sebesar 5% dari total gaji pokok ditambah dengan tunjangan tetap. Dengan komponen pembayarnya ada dua ini. Yang pertama adalah pemberi kerja dan yang kedua adalah pekerja. Ya, pemberi kerja sendiri kewajiban komponen pembayarannya adalah sebesar 4% dari total gaji. 4%. Kemudian untuk kita sebagai pekerja adalah 1%. Jadi 4% ini dana yang disiapkan oleh perusahaan jaminan kesehatan si pegawainya dihitung berdasarkan total akumulasi gaji pokok dan tunjangan tetap, dan 1% inilah nanti yang dipotong menjadi kontribusi daripada pekerja. Jadi ada dua kontribusi dalam satu kelompok iuran sebesar 5%, yaitu pemberi kerja dan si pekerjanya. Dan iurannya dibayarkan tidak terpisah ya, satu kali. Berarti nggak bayar 1% dulu, nanti baru 4%. Tidak seperti itu. Itu tadi ya. Hanya di sini komponen dan kewajibannya. Jadi pemberi kerja wajib menyetorkan iuran yang menjadi kewajibannya dan juga memotong iuran yang menjadi kewajiban daripada pekerja dan mengembangkan kepada BPJS Kesehatan. Berarti ini tetap yang menyetorkan adalah badan usaha ya? Betul. Yang menyetorkan bukan pekerjaan ini datang untuk bayar atau perusahaannya. Jadi sistemnya adalah nanti seperti yang saya jelaskan di awal, PIC menarik data diri segmen, kemudian data identitas peserta. Di situ akan memilih siapa aja pegawainya, iurannya berapa. Silakan dihitung dari 1% dan 4%, akan sejumlah nilai itu dikumpulkan, uangnya bisa diserahkan ke BPJS Kesehatan melalui virtual account. Dan itu yang melakukan adalah perusahaan gitu. Jadi pembayarannya virtual account dan tidak bisa misalkan kayak
pekerja yang mau bayar sendiri, oh tidak bisa. Oh, berarti Jadi tetap karena sudah menjadi kewajiban pemberi kerja di dalam satu tanggungan daftar tersebut. Oke, makasih sekali nih Kak informasinya. Benar-benar jadi kayak apa ya? Jadi pemahaman baru juga buat kita Kak. Karena kadang kan banyak masyarakat yang bingung nih. Saya sudah bekerja, kira-kira kemarin yang saya daftar mandiri itu bisa nggak ya? Saya maksudnya saya jadi tanggungan peserta, tanggung kalau saya kerja gitu. Karena kadang peserta tuh banyak yang nggak paham. Apakah saya harus bayar lagi? Atau bagaimana gitu kan Kak. Jadi informasi yang disampaikan Kak Yasni barusan ini itu jadi kayak apa ya informasi baru buat masyarakat umum yang mungkin sebelumnya nggak tahu sekarang jadinya paham oh ternyata seperti itu ya jadi badan usaha ini wajib mendaftarkan kerjanya terus iurannya juga wajib untuk dibayarkan jadi ibaratnya sudah otomatis karena itu merupakan tanggung jawab badan usaha untuk jaminan kesehatan dari pekerjaan. Betul sekali Mbak Indri. Jadi dalam kondisi real di lapangan, dalam hal ini kami sebagai petugas komersial juga masih menemukan beberapa pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan tapi mereka belum mendapatkan jaminan kesehatan dari pemberi kerja. Nah, ketika dicek kepesertaannya adalah peserta mandiri, ya, yang setiap bulan mereka membayar nih secara mandiri kan untuk sekeluarga dalam satu kartu keluarga. Nah, untuk kondisi ini kita kembali kepada aturan ya, yang pertama bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya, gitu kan. Nah, ketika kewajiban itu dijalankan untuk pekerja yang sudah terlebih dahulu mendaftar peserta mandiri, kemudian akan beralih ke tanggungan pemberi kerja. Di sini yang harus dilakukan yang pertama adalah memastikan atau mengecek apakah kepesertaannya itu aktif atau belum. Jadi dicek dulu nih, bisa melalui NJKN, bisa juga datang ke kantor kesehatan, gitu. Ataupun di aplikasi Endamu pun bisa terbaca nih peserta masih punya tunggakan gitu. Nah, untuk itu kami himbau untuk peserta-peserta dan case seperti ini dapat terlebih dahulu melakukan pelunasan tunggakan. Kemudian PAC tersebut mengalihkan kepesertaan yang tadi mandiri atau PBPU mandiri itu ke segmen pekerja penerima upah badan usaha swasta seperti itu. Namun misalkan dalam perjalanan saya belum punya nih sejumlah dana gitu kan, tapi pemberiannya sudah mau memberikan jaminan kesehatan nih, mau daftarkan lewat perusahaan bisa. Jadi pada ketentuannya itu disebutkan bahwa kepesertaan bisa dialihkan tapi tidak menghapus kewajiban sebelumnya. Terbaca ini betul kan berdasar menjadi peserta mandiri. Betul. Jadi tunggakannya itu akan tetap ada dan diberikan kesempatan 6 bulan nih maksimal 6 bulan. untuk menyelesaikan tunggakan tersebut. Jadi sebagai pegawai tersebut dialihkan, kepesertaannya bisa aktif lewat badan usaha, kewajiban menyelesaikan pembayaran yang maksimal 6 bulan tadi bisa dijalankan melalui mekanisme rehab. Maksimal 6 bulan bisa juga bisa. Nah, rehab terkait rehab nih, rehab badan usaha itu rehab tuh pernah nih mungkin sobat JKN dengar nih terkait rehab kan. Nah, rehab. Tapi kalau rehab badan usaha, rehab mereka yang mau ikut rehab itu apa? Kalau misalnya seperti yang Kak Yasin kasus yang tadi, itu berarti dia ikut rehab secara mandiri ya? Iya. Jadi untuk rehab ini untuk pekerja yang sudah dialih segmen kan ya, yang tadinya mandiri kemudian alih segmen menjadi Pekerja badan usaha masih punya tunggakan bisa mendaftar menggunakan rehab. Kemudian di sini cicilan tersebut bisa dibayarkan secara mencicil seperti itu. Oh, berarti tetap dibayarkan secara mencicil. Nah, cicilannya itu diberikan kesempatan selama 6 bulan Ya, secara 6 bulan untuk bisa menyelesaikan. untuk menyelesaikannya supaya bisa dialihkan nih. Ya ngapain juga ya Kak kalau mau ditahan-tahan ibaratnya kalau misalnya kita sudah ada jaminan dari perusahaan ya sebaiknya kan kita segera menyelesaikan kewajiban sebelumnya supaya kita punya kepesertaan yang dari badan usaha itu bisa aktif dan bisa digunakan gitu ya Kak ya. Jadi tentunya sebuah aturan itu kan diatur untuk kenyamanan daripada kemaslahatan juga untuk pekerja itu sendiri. Jadi
Ibaratnya gini Kak, hari ini ketika kita sudah dialihkan usaha kita ke tanggungan perusahaan, kemudian kita masih punya tunggakan nih, kita dihimbau untuk menyelesaikan itu, gitu kan. Kenapa? Yang pertama, karena kita sudah bekerja, kita punya kemampuan nih secara finansial kan, Oh iya benar kan, udah ada janjinya saya. itu yang pertama. Kemudian dengan adanya rehab juga memberikan kemudahan tadi. Jadi, aduh saya kok waktu ini belum mampu nih, boleh silakan, cara penting itu kan juga membantu. Iya. Dan yang paling penting, kalau kita bekerja ini kan kita menginginkan selama ini terima pekerjaan nih. Iya benar. Tapi kan kita nggak tahu nih besok lusa kita nyaman apa enggak sama pekerjaan kita harus kita keluar gitu kan, misalkan atau kita resign gitu. Nah pada saat kita resign kita mau mendaftarkan kembali ke perusahaan kita. Maka ketika kita mendaftarkan kembali ke perusahaan mandiri, gitu kan, tagihan yang tadi yang belum kita selesaikan akan tetap berlanjut gitu. Oh, Baik berarti sebenarnya betul sehingga pada saat kita masih berada di perusahaan nih, kita punya kemampuan finansial ini sebenarnya kita selesaikan gitu agar tidak menjadi beban di kemudian hari gitu. oh benar ya. Di mana-mana Kak, paling kalau kita ada utang tuh tidur nggak nyenyak gitu ya, makan juga nggak nikmat gitu. Jadi sebaiknya dicicil. Mumpung BPJS ada program rehab nih digunakan untuk mencicil tunggakan iurannya ya. Untuk proses iuran sendiri bisa nih download di MCKN, kemudian bisa juga menghubungi petugas BPJS Kesehatan. Oh iya, caranya sebenarnya gampang ya Kak ya. Kalau misalnya pun nanti nggak ngerti gimana caranya langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Kalau yang di seputar Maumere bisa langsung ke BPJS Kesehatan di Jalan Wairklau. Nah, nanti bisa langsung tanya sama petugas gimana sih caranya sama daftarnya. Nah, atau kalau misalnya yang lagi mager, nggak mau keluar rumah, bisa lewat aplikasi mobil JKM, bisa langsung buka aplikasi mobil JKM, langsung deh daftar kayak di situ udah ada ini ya, udah ada apa namanya, sudah ada dia punya rumus. Ibaratnya perhitungannya itu berapa sudah berapa. Iya ya. Jadi nanti peserta bisa langsung coba. Nah izin Kak, ini selanjutnya nih. Apa wewenang BPJS Kesehatan dengan fungsi kepatuhan? Kan Kak Yasni sendiri sebagai turun ke lapangan nih. Itu bisa cerita